pasien yang resiko jatuh, kemudian di sini ada gambar orang disuntik, karena ternyata di rumah sakit beberapa kasus bisa terjadi salah salah pemberian obat, salah obat kepada pasien, begitu juga sebaliknya. Termasuk juga adalah terkait gelang identitas yang dilupa dipasang, sehingga ini juga sangat berisiko, bisa pasien kalau mau diperiksa pemeriksaan penunjang bisa saja tertukar, apalagi kalau namanya sama, ya. Nah, karena itu sudah pernah terjadi. Jadi apa yang saya kemukakan ini sudah pernah terjadi. Jadi kita mengharapkan dari hasil belajar ini setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta mampu memahami dan mengimplementasikan pelaporan insiden keselamatan pasien. Indikatornya ada 3 hal terkait dengan pelaporan, penyusunan dan memahami menerapkan analisa insiden keselamatan pasien. Mungkin teman-teman bisa, ini ada sedikit pertanyaan. Ada yang bisa menjawab ini? Nomor berapa kira-kira Anda semua di sini? 1, Dok. Satu. 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 Bagus. Berarti hatinya hari ini berbunga-bunga ya. 1, jangan 3 ya. Jangan 3. Ini tebak gambar. Kira-kira apa ini? Ada yang bisa kasih jawaban ini apa nih? Minta uang. Ini rangkaian ya, rangkaian dalam bentuk ada gambar tapi nanti dalam bentuk kata di bawahnya. Minta uang. Minta duit. Uang, duit. Minta uang. Ada lagi yang berpendapat? Minta uang ya. Kita lihat ya. Ternyata minta uang. Nah, betul tadi ada yang sudah menjawab ini. Minta uang. Ya. Kalau yang ini apa ini? Potongan harga. Potongan Apa? harga. Potongan harga. Potongan harga. Potongan harga. Oke, kita lihat. Apa betul potongan harga? Betul sekali. Luar biasa. Potongan harga. Yang ini? Tenaga listrik. Tenaga listrik. Tenaga listrik. Betul sekali. Oke, ini terkait dengan Mantap. masalah ini. Sekarang coba kita lihat apa yang aneh pada gambar ini. Kira-kira kalau menurut Anda. Tahun yang berbeda di dalam laptop, Dok. Oke, betul sekali. Yang di dalam laptop dengan yang di luar itu berbeda. Ya. Iya. Nah, tahun 2017, yang di luar 2018. Jadi itu berbeda. Ini memetik buah stroberi. Apa sih yang aneh ini? Saya sendiri juga tidak paham ini gambar. Ya, kemungkinan Strawberry harusnya pohonnya rendah bukan tinggi, Dok. iya betul sekali. Betul sekali. Ya. Oke. Sekarang kita akan masuk mengenai kita punya perkuliahan hari ini. Jadi kita tahu bahwa pelaporan insiden keselamatan pasien ini merupakan jantung mutu pelayanan. Sehingga pelaporan tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan dijadikan sebagai pembelajaran dalam evaluasi pelaporan insiden keselamatan pasien. Jadi pelaporan ini tidak boleh, insiden yang terjadi tidak boleh kita sembunyikan. Karena ini sangat berbahaya, bisa menjadi bom waktu bagi vaskesnya. Nah, pelaporan menjadi prioritas utama dalam peningkatan mutu pelayanan, namun yang melaksanakannya masih kurang. Kesadaran tenaga kesehatan akan hal ini masih rendah. Ya, ini kan bisa terkait dengan adanya ketakutan kalau dia terjadi pelaporan. Oleh sebab itu, pelaporan yang berkualitas dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dengan tersedianya fasilitas layanan yang menunjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta berusaha meminimalkan insiden. Perlu kita ketahui bahwa insiden yang secara teori dikatakan bahwa insiden keselamatan pasien itu terjadi di rumah sakit itu sekitar 3-16%. Artinya tidak ada rumah sakit yang aman. Ada saja insiden keselamatan pasien yang terjadi. Nanti kita lihat jenis-jenis insiden apa saja yang kita lakukan. Oleh sebab itu, pelaporan insiden keselamatan pasien menurut Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit itu dilakukan secara internal dan eksternal. Jadi ada internal, ada eksternal.
sedangkan internal ini adalah laporan tentang insiden yang terjadi di lingkungan rumah sakit, sedangkan pelaporan eksternal dilakukan dengan pelaporan dari rumah sakit ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit secara nasional. Nanti kita lihat sebetulnya apa-apa saja yang kita perlu laporkan. Hasil dari pelaporan insiden keselamatan pasien ini digunakan untuk pengambilan keputusan dan dijadikan sebagai pembelajaran. Ada satu hal kalau misalnya insiden keselamatan pasien itu selalu berulang, ini problem ini. Misalnya di suatu perawatan terjadi salah suntik terus, nah, ini repot ini. Salah obat yang diberikan kepada pasien. Di satu ruang perawatan selalu jatuh pasiennya dari tempat tidur. Wah, ini juga persoalan yang memang perlu ada solusi yang kita lakukan. Oleh sebab itu pengambilan keputusan agar dapat tepat sasaran, maka diperlukan evaluasi pelaporan insiden keselamatan pasien tersebut. Sebelum saya lanjut, kita akan melihat secara konsep keselamatan pasien, ya, konsep oleh Hippocrates dikatakan primum non nocere, first do no harm. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Dan di sini dikatakan bahwa gali masa lalu pasien, tentukan diagnosis sekarang, meramalkan masa depan, mempraktekkan tindakan. Sebagai penyakit, biasakan dua hal penting untuk membantu dan setidaknya tidak membahayakan. Ini Hippocrates, sedangkan ini bapak kedokteran kita. Kemudian oleh Florence, ini adalah pelopor keperawatan modern. Ya, jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada masa perang di sepenanjung Krim Rusia. Banyak prajurit meninggal akibat buruknya kondisi di barak-barak. Tulisan dan laporan Florence ini kelak mengubah sistem perawatan rumah sakit. Ya, bagaimana dulu situasi fasilitas yang ada di rumah sakit. Tentu sekarang ini makin modern, dan kalau kita lihat konsep pembangunan sekarang ini mungkin karena lahan terbatas, apalagi sebetulnya ada persyaratan 30% lahan hijau, maka konsepnya itu lari ke atas, ya, bertingkat. Jadi rumah sakit bertingkat. Tentu saja ini tetap harus diperhatikan terkait hal-hal keselamatan pasien di sini. Oleh sebab itu ini terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi rumah sakit harus memiliki program peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang kita sebut dengan PMKP, yang menjangkau seluruh unit kerja dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien. Fokus standar peningkatan mutu keselamatan pasien ini ada hal 5. Yang pertama, pengelolaan kegiatan peningkatan mutu keselamatan pasien dan manajemen risiko. Yang kedua, pemilihan dan pengumpulan data indikator mutu. Yang ketiga, analisis dan validasi data indikator mutu. Yang keempat, pencapaian dan upaya mempertahankan perbaikan mutu. Dan kelima, penerapan manajemen risiko. Yang keenam, ini yang penting, sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien rumah sakit. Ya, kalau kita lihat di standar akreditasi dikatakan, di standar PMKP 8, bahwa rumah sakit mengembangkan sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit. Dan tentu saja bahwa terkait keselamatan pasien, itu merujuk dari PMK nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Ya. Nah, kalau kita lihat kembali, dan ternyata memang betul kita lihat bahwa di dalam PMKP ini, standar akreditasi, jadi tadi ada mengembangkan sistem pelaporan, ada analisa insiden keselamatan pasien, ini semuanya harus kita pahami dan kita harus tahu terkait dengan masalah ini. Sekarang kita akan masuk ke insiden keselamatan pasien. Sebelum kita masuk ke terkait dengan pelaporannya, kita akan masuk ke insiden keselamatan pasien. Ini coba kita lihat jenis dan tipe insiden yang ada. Jadi ini adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien itu lebih aman, meliputi jadi keselamatan pasien, jadi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, dan implementasi suatu solusinya. Ini untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Jadi kita berusaha di dalam memberikan pelayanan di pasien, terutama sebetulnya pada awal perawatan itu pasien masuk di gawat darurat.
Jangan sampai ada tindakan-tindakan justru membahayakan pasien. Begitu pula harusnya kita mengambil tindakan, tidak mengambil tindakan ini membahayakan pasien. Apa contoh yang paling simpel? Misalnya pasien mengalami hipoglikemi. Hipoglikemi apa sih yang kita berikan? Kita berikan dextrosa 40%, tapi kita tidak berikan. Berarti ini suatu hal yang akan memperberat daripada pasien tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa pada orang-orang yang menderita kencing manis, diabetes mellitus, itu risikonya lebih besar kalau terjadi hipoglikemi daripada hiperglikemi. Jadi kalau kita lihat peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang insiden keselamatan pasien, jadi insiden keselamatan pasien ini selanjutnya disebut insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Ya, ada kejadian saat asuhan pasien, dan ini perlu adanya pengelolaan perawatan pasien, care management problem. Di dalam perawatan pasien sebetulnya sekarang ini kalau kita lihat, yang ikut turut memberikan kontribusi yang penting itu adalah MPP, manajer pelayanan pasien atau case manager. Ini sangat penting sehingga memang kita mengharapkan di rumah sakit, oleh pimpinan rumah sakit sebaiknya ada case manager. Inilah yang akan membantu sebetulnya di dalam perawatan dan sekaligus berkolaborasi dengan DPJP atau dokter yang merawat pasien. Jadi kalau kita lihat di sini ada kondisi yang berhubungan dengan lingkungan, kegagalan penyampaian pelayanan. Ini ada beberapa hal yang istilah-istilah dalam insiden ini. Ada kejadian sentinel, yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan kematian atau cedera serius. Jadi misalnya pasien jatuh dari tempat tidur, oh ternyata mengalami trauma kapitis. Nah, ini bisa menjadi cedera serius ini. Atau bisa kalau tiba-tiba dia meninggal ya. Kemudian KTD, kejadian tidak diharapkan, insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Jadi terjadi. Ya. Sedangkan KTC, kejadian tidak cedera, insiden yang sudah terpapar pada pasien tapi tidak menimbulkan cedera. Contoh misalnya begini. Pasien dikasih obat, ternyata obat itu bukan obatnya, salah. Tapi tidak muncul efek samping pada waktu itu. Harusnya kan kalau begitu bisa terjadi efek samping, tapi ternyata tidak. Ada kejadian tidak cedera. Ada kejadian nyaris cedera, insiden yang belum terpapar pada pasien. Ya. Kemudian kondisi potensi cedera, kondisi yang potensial menimbulkan cedera signifikan, tapi belum sampai terjadi insiden. Nanti kita akan lihat contoh-contoh yang bisa kita perhatikan di sini. Kematian yang tidak terduga termasuk namun terbatas pada kematian yang tidak terkait dengan pelayanan, penyakit sebab alamiah, kematian atas bayi cukup bulan dan bunuh diri. Kehilangan fungsi tubuh pasien yang luas dan permanen yang tidak terkait dengan perjalanan alami penyakit dan penyakit dasarnya. Salah lokasi, salah prosedur, dan salah pasien ketika tindakan operasi. Ini suatu hal yang sangat berbahaya memang. Penularan penyakit yang kronis atau fatal akibat infus darah atau produk darah dan transplantasi organ atau jaringan yang terkontaminasi. Penculikan bayi atau bayi yang dipulangkan pada orang tua yang salah. Ini yang penting. Ini kejadian sentinel ini. Ya. Dulu di Rumah Sakit Wahidi pernah terjadi penculikan bayi. Ya. Pemerkosaan, kekerasan di tempat kerja seperti penyerangan menyebabkan kematian atau kehilangan permanen. Atau pembunuhan yang sengaja atas pasien, dokter, mahasiswa kedokteran, siswa latihan, pengunjung atau vendor pihak ketiga ketika ada di dalam rumah sakit. Coba kita lihat tipe-tipe insiden yang ada. Ya. Jadi di sini dibagi secara administrasi, proses prosedur layanan, dokumentasi, hospital associated infection, medical atau cairan infus, transfusi darah, nutrisi dan oksigen gas. Alat medis, perilaku pasien, jatuh, kecelakaan, infrastruktur, resource atau manajemen organisasi dan laboratorium. Ini kita lihat tipe insidennya. Ini adalah apalagi namanya subtipe insiden yang ada. Jadi pada waktu kita melakukan grading, selanjutnya tetap juga kita perhatikan ini. Jadi ada terkait administrasi klinik,
ada terkait proses prosedur klinik, kemudian ada terkait dokumentasi, infeksi nosokomial, medikasi cairan infus, ini semua ada hal-hal ini yang terkait insiden ini dan ada juga sub insidennya. Ya, ini kita bisa baca, kita bisa cocokkan terkait masalah insiden keselamatan pasien. Ini ada beberapa, bisa nanti dilihat, ya, sampai jatuh, apa kecelakaan, ya, pemeriksaan penunjang, laboratorium, ya, ini banyak macam bisa nanti dibaca sini ya. Sekarang saya akan masuk tentang pelaporan insiden atau keselamatan pasien. Jadi kalau kita lihat di sini, mengapa pelaporan insiden penting? Pelaporan sebagai awal proses pembelajaran untuk mencegah kejadian terulang kembali. Ya. Jadi insiden ini setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Apa-apa saja yang perlu dilaporkan, jadi kejadian potensial cedera, kejadian nyaris terjadi cedera, kejadian yang sudah terjadi, baik cedera maupun tidak. Ini yang perlu kita laporkan. Kemudian, masalah-masalah dalam pelaporan. Ini sangat penting untuk teman-teman dan ini memang perlu edukasi kepada staf. Yang menjadi persoalan kadang-kadang bahwa pelaporan itu diposisikan sebagai pekerjaan perawat, padahal ini sebetulnya tanggung jawab bersama. Jadi tidak boleh kita mengatakan perawat saja punya, tidak. Semuanya mempunyai tanggung jawab. Apalagi kalau sudah, apalagi namanya pelaporan itu dia punya grading sangat tinggi. Jangan sekali-sekali kita menyembunyikan daripada laporan. Jadi laporan insiden disembunyikan, kemudian laporan sering terlambat, ini juga jangan. Kemudian bentuk laporan miskin data, ini budaya claim culture. Ini perlu memang ada orang yang ditugaskan terkait dengan masalah ini. Kalau kita lihat ada insiden di sini, ya, pada pasien atau keluarga pasien pengunjung bisa saja terjadi ke keluarganya. Laporan insiden internal ke atasan, ya, 2x24 jam. Jadi pelaporan itu jangan lewat dari 2x24 jam. Jadi kalau kita berbicara pelaporan, kita harus tahu laporan-laporan terkait tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pelaporan itu tidak boleh lewat 2x24 jam. Jadi insiden sentinel KTD, KNC, KTC, KPC. Ya, ini. Dari matrik investigasi lembar kerja. Jadi terkait dengan data-data yang dibutuhkan, ya, ini memang perlu dipersiapkan. Dan ada laporan insiden ke subinstalasi ketiga kalau ada sesuatu yang terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Siapa sih yang bertanggung jawab dalam pelaporan insiden keselamatan pasien? Di sini dikatakan bahwa staf rumah sakit yang pertama kali menemukan kejadian atau insiden. Jadi staf rumah sakit ini yang melakukan ini, ya. Kemudian staf rumah sakit yang terlibat langsung dalam kejadian atau insiden diharapkan yang terlibat. Supervisor atau atasan langsung dari petugas yang pertama menemukan atau terlibat. Ini yang tim keselamatan pasien memberikan rekomendasi keselamatan pasien kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan hasil root cause analysis. Jadi memang root cause ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui solusi apa yang kita lakukan. Kalau kita melihat alur pelaporan, saya mencoba membuatkan bagang ini. Jadi alur pelaporan insiden tim keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama apabila terjadi suatu insiden. Jadi apakah itu KNC, KTD, KPC di rumah sakit, maka wajib segera ditindaklanjuti, dicegah atau ditangani untuk mengurangi. Yang kedua, setelah ditindaklanjuti, segera membuat laporan insidennya dengan mengisi formulir laporan insiden pada akhir jam kerja shift kepada atasan langsung. Paling lambat 2x24 jam. Ini perlu dipahami 2x24 jam. Diharapkan jangan menunda laporan.
Yang ketiga, setelah selesai mengisi laporan, segera menyerahkan kepada atasan langsung. Atasan langsung disepakati sesuai keputusan manajemen. Ya, supervisor, kepala bagian, instalasi, departemen atau unit. Atasan langsung akan memeriksa laporan dan melakukan grading resiko terhadap, ya, kita buat laporan dan melakukan grading risiko terhadap insiden yang dilaporkan. Kemudian hasil grading itu akan menentukan bentuk investigasi dan analisa yang akan dilakukan sebagai berikut. Jadi ini nanti ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Setelah kita melakukan matriks grading, maka ini ada rekomendasi yang perlu diperhatikan. Jadi hasil grading yang menentukan bentuk investigasi dan analisa yang akan dilakukan sebagai berikut. Kalau matriks gradingnya warnanya biru, maka investasi sederhananya itu sederhana oleh atasan langsung waktu maksimal 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Sedangkan kalau hijau, investigasi sederhana oleh atasan langsung, waktunya kurang lebih 2 minggu. Kalau dia kuning, ini masuk RCA, investigasi komprehensif, analisis akar masalahnya oleh tim KP di rumah sakit, waktu maksimal 55. Ya. Kalau kuning, investigasi sederhana komprehensif, ini juga dilakukan RCA, waktunya kurang lebih 45 hari, sedangkan merah investigasi komprehensif. Analisa akar masalah, waktu maksimal 45 hari. Yang keenam tadi, bahwa setelah selesai melakukan investigasi sederhana, laporan hasil investigasi dan laporan insiden keselamatan pasien ke tim keselamatan pasien di rumah sakit. Selanjutnya, tim keselamatan pasien di rumah sakit akan menganalisa kembali hasil investigasi dan laporan insiden untuk menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan dengan melakukan briefing. Kemudian, yang ke-8, untuk grade kuning, merah, tim keselamatan pasien di rumah sakit akan melakukan analisis akar masalah. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya gradingnya kuning merah, itu biasanya dilakukan pertemuan segera, ya. Dan memang kalau kita lihat data yang ada bahwa dia diberikan timnya ini diberikan waktu 45 menit. Setelah melakukan RCA, tim keselamatan pasien di rumah sakit akan membuat laporan dan rekomendasi untuk perbaikan serta pembelajaran berupa petunjuk safety alert untuk mencegah kejadian yang sama kembali. Kemudian monitoring dan evaluasi perbaikan oleh tim rumah sakit. Kalau di bagian B terkait alur pelaporan insiden ke KKKPRS, jadi itu kita lihat bahwa laporan hasil investigasi sederhana atau analisis akar masalah yang terjadi pada pasien itu telah mendapatkan rekomendasi dan solusi oleh tim mendapatkan rekomendasi dan solusi oleh tim keselamatan pasien di rumah sakit internal atau pimpinan rumah sakit yang sudah dikeringkan, baru ke KPPRS ini dengan melakukan entry data reporting melalui website ini. Ini alur sebetulnya yang sudah dibuat. Jadi ada kejadian, tindakan, ada laporan kejadian, analisa kejadian, IKPRS di sini, grading. Ini perlu diperhatikan betul ini. Kemudian laporan, ya, sampai seterusnya laporan ini. Jenis IKP tadi sudah dijelaskan di atas bahwa KTD, kejadian tidak diharapkan, insiden yang mengakibatkan pasien cedera. KMC, terjadi insiden yang belum terpapar. Nah, kemudian kejadian tidak cedera. Kemudian kondisi potensial cedera, yaitu kondisi situasi yang dapat berpotensi terjadinya cedera. Ini jenis-jenis insiden. Jadi kondisi potensial cedera. Contoh lantai licin, keramik pecah, lampu mati, kemiringan lantai yang curang, bekerja tidak sesuai SPO. Ini potensi bisa terjadi. Ini coba kita lihat, teman-teman coba dilihat, dipahami. Ini contoh kasus KPC, kejadian potensi cedera.
Ya, ini ada video bisa kita perhatikan. Dapat tugas bawa tensimeter. Ini juga pengaturan kabel, fotografiannya juga dibutuhkan itu. Ya. Jadi kalibrasi alat itu sangat penting sekali. Dan sebaiknya kalau sudah habis kalibrasi alat, sebaiknya itu sudah diajukan. Jangan nanti mau habis baru diurus, waduh lama itu. Ya, jadi kalau kita lihat ceritanya ini bahwa tensimeter yang ada itu yang sudah terkalibrasi itu tidak dicek, sehingga menimbulkan potensi cedera jika dipakai oleh petugas yang KPC. Kemudian bagaimana yang KNC, kejadiannya cedera? Itu unit transfusi darah sudah siap dipasang pada pasien yang salah, namun kesalahan tersebut diketahui sebelum transfusi dimulai. Coba lihat kejadian nyari cedera. Ya, ini juga video tugas. Yang dia mengambil tensimeter. Ya, jadi tadi petugas mengambil tensimeter. Coba kita lihat selanjutnya apa sih yang terjadi. Kemudian petugas lain mencoba mencek kembali dan ternyata kalau kita lihat ini mereka mencek kalibrasinya ternyata sudah lewat. Petugas menemukan alat yang tanggal kalibrasinya sudah lewat dan melaporkan kejadian. Jadi ini merupakan kejadian nyari cedera. Jadi pas ada yang tahu sehingga ini tidak ditindaklanjuti. Ya. Kemudian apa lagi? Jadi yang lain, kejadian tidak cedera. Jadi insiden ini terpapar kepada pasien tapi tidak menyebabkan cedera. Ya, KTC. Kejadian tidak cedera. Kita lihat. Ya, petugasnya masuk ke ruangan pasien. Jadi pasien mau ditensi oleh petugas, oleh perawat. Ya.
Ya, tensinya ini digital. Kalau kita lihat datanya tinggi. Jadi tekanan darahnya cukup tinggi ini. Ya. Ya, masih tinggi ya. 92. Jadi petugas perawatnya melapor ke dokternya, ke DPJP-nya. Perawat menelpon dokter dan memberikan diagnosis yang salah akibat kalibrasi monitoring yang belum dicek ulang. Jadi tensi yang, oleh sebab itu, untuk memberikan pelayanan yang safety ya tentu alat juga harus safety. Ini diberikan obat, perawat mencocokkan namanya sekarang diminum obatnya ya berdasarkan hasil pemeriksaan tensimeter tadi. Iya. Jadi pasien meminum obat antihipertensi akibat diagnosa yang salah dari mesin tensimeter. Namun tidak ada keluhan atau pelaporan efek samping dari pasien atau keluarga pasien. Kejadian inilah yang kita sebut dengan tidak cedera. Namun demikian bahwa ini tetap juga kita harus waspada terkait dengan masalah ini. Ya, itu terkait KTC. Kemudian ada lagi yang kejadian yang tidak diharapkan yaitu KTD. Jadi insiden terpapar pada pasien dan menyebabkan cedera. Jadi terpapar. Kalau tadi terpapar tapi tidak menimbulkan cedera. Kalau ini terpapar tapi menimbulkan cedera. Misalnya pasien jatuh atau mengalami luka robek. Coba kita lihat videonya yang KTD. Ini pasiennya sementara makan dan ada perasaan yang tidak enak dirasakan pada pasien. Ya, jadi sesuatu yang terjadi pada pasien sehingga keluarga minta tolong, petugas datang. Pasien mengalami efek samping yang tidak diharapkan akibat dari kesalahan diagnosa dan meminum obat yang salah. Ini kita sebut dengan KTD, kejadian tidak diharapkan. Ya. Kemudian yang terakhir terkait jenis insiden yaitu sentinel.
Jadi suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian atau cedera fisik atau psikologi yang serius. Kematian yang tidak berhubungan dengan proses penyakit, alami pasien, kematian bayi dan bunuh diri, kehilangan fungsi secara permanen, yang tidak berhubungan dengan proses penyakit, alami pasien, salah sisi, salah prosedur, operasi, dan salah pasien, penculikan bayi atau tertukarnya bayi. Nah, ini yang menarik, tertukarnya bayi. Coba kita lihat, kalau kita lihat bahwa kejadian Sentinel ini itu mengakibatkan kematian atau cedera yang serius, biasanya dipakai untuk kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat diterima. Misalnya contoh lain lagi adalah amputasi pada kaki yang salah dan sebagainya, sehingga pencarian fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Ini kita lihat contoh video terkait ini tertukar bayi ini. Ya, coba kita perhatikan sebentar. Skenario perawat tidak memasang gelang pada bayi yang baru lahir, sehingga bayi berisiko tertukar sampai menjadi kejadian sentinel. Jadi ini ada perawat bidang melakukan penanganan pada bayi, tetapi dia tidak memberikan tanda identitas, gelang identitas pada pasien bayi. Coba kita perhatikan. Jadi perawat tidak memasakkan gelang identitas pada bayi, ya. Dia hanya pakai pakaian baru langsung dia tambahkan. Ya, ini datang orang tuanya untuk mengambil bayinya. Jadi keluarganya datang. Ibu Francisca. Ini bayinya tidak ada identitasnya. Ini yang jadi masalah, tidak ada identitasnya. Baru perawatnya tidak melakukan identifikasi. Harusnya ini dilakukan identifikasi sebelum diserahkan kepada ibunya. Dan apa yang terjadi? Ini bingung ibunya. Nah, laki-laki ternyata perempuan. Nah, berarti kemungkinan ini tertukar. Berarti ada satu kesalahan yang terjadi. Ya, nah, langkah yang harus diperhatikan agar terhindar dari kejadian sentinel itu adalah ini coba direka ulang lagi, kembali lagi bayi tadi. Jadi petugas di sini memang harus hati-hati, kalau perlu di double check ulang lagi, ya. Sama dengan kalau di ruang perawatan pemberian obat, sebaiknya di double check. Jadi jangan hanya satu petugas yang mencek, kalau kabarnya dua. Perawat memasang gelang identitas sesuai jenis kelamin dan sesuai nama ibunya, ini penting. Ya. Ini diberikan kaidah-kaidah safety, jadi ada identitas, ada gelang identitas yang diberikan kepada bayi tersebut. Kemudian dia melakukan identifikasi kembali. Nama apa segala macam mencocokkan. Dan ini penting sekali.
Ini sudah diidentifikasi bayinya. Baru dipasang. Ya, ada identitasnya, dipasang di tempat tidurnya. Sehingga ini jelas identitas daripada bayi tersebut. Proses identifikasi ketika memberikan bayi kepada keluarga tadi yang sudah dilakukan. Kemudian ini datang orang tuanya. Ya, datang ke ini diperlihatkan identifikasi diperjelas. Ini kalau kita lihat petugasnya ini dia perlihatkan kiri anunya. Dia punya jenis kelaminnya ya supaya lebih jelas clear. Ya. Jadi inilah proses-proses yang terkait dengan bagaimana untuk menghindari supaya tidak terjadi bayi yang tertukar. Baik. Sekarang kita akan lanjut terkait dengan apa sih yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi yang pertama bahwa catatlah keadaan yang tidak diantisipasi. Kemudian jangan melaporkan insiden lebih dari 48 jam. Ini yang tadi dari awal saya sudah sampaikan. Ya, don't. Jangan menunda insiden report dengan alasan follow up atau ditandatangani. Ini tidak. Kemudian jangan menambah catatan medis pasien bila telah catat dalam insiden report. Jadi jangan dibuat-buatlah begitu. Jangan meletakkan insiden report sebagai bagian dari rekam medik pasien. Jadi jangan simpan di rekam medik. Jangan copy, apalagi mau di copy itu tidak. Ini beberapa ketentuan-ketentuan terkait presentasi ini harus kita lakukan. Bagaimana jika insiden terjadi, beri tanda tindakan atau bantuan buat laporan kejadian yang disediakan ke rumah sakit, lapor atasan langsung. Sebetulnya ini berdasarkan nanti matris grading, nanti kita akan lihat. Matris gradingnya kan jelas sekali kalau merah kuning itu bisa sampai ke tingkat pimpinan. Kalau dia penyelesaiannya itu 45 hari waktu yang diberikan untuk tim. Kemudian kalau hanya biru dan hijau itu investigasi sederhana. Diberikan waktu kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Ya, ini grading risiko, matris grading tadi yang saya katakan tadi. Ini analisa insiden keselamatan pasien. Jadi risk matrix ini untuk memetakan risiko terhadap probabilitas, frekuensi dan dampak konsekuensi. Sebaiknya digunakan bersama-sama oleh pihak klinisi dan manajemen untuk menilai insiden atau risiko. Risk matrix efektif ini mudah digunakan dan dimengerti, mempunyai deskripsi detail dan definisi, menerangkan bagaimana risiko dapat dimitigasi pada tingkat yang bisa ditolerir. Kalau kita lihat rumusnya tadi di bawah ini skor risikonya. Ya. Ini penilaian materi risiko. Penilaian materi risiko adalah suatu metode analisis kualitatif untuk menentukan derajat risiko suatu insiden berdasarkan dampak dan probabilitasnya. Kemudian dampak sendiri, penilaian dampak akibat suatu insiden adalah seberapa berat akibat yang dialami pasien, mulai dari tidak ada cedera sampai meninggal. Probabilitas frekuensinya, ya ini perlu diperhatikan. Kalau setiap hari muncul, wah ini sangat repot ini. Penilaian probabilitas frekuensi risiko adalah seberapa seringnya insiden tersebut terjadi, sedangkan band risiko itu adalah derajat risiko yang digambarkan dalam 4 warna. Jadi biru, hijau, kuning, dan merah akan menentukan investigasi yang akan dilakukan. Ya, sekarang ini dengan kemajuan proses akreditasi, maka ini sangat penting kita lakukan ini. Ini kita lihat mengenai risiko gradingnya. Contoh deskripsinya kalau misalnya insignifikan, tidak ada cedera. Kalau minor dapat diatasi dengan pertolongan pertama. Kalau moderat berkurangnya fungsi. Jadi ini dicocokkan, ya, dicocokkan terkait dengan deskripsi yang ada pada pasien. Kemudian ada katastrofik, yaitu kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan daripada penyakit. Ini kita lihat ada
penjelasan frekuensi yang sangat jarang dapat terjadi dalam lebih dari 5 tahun. Ya, ini ada definisi operasional yang bisa kita lihat terkait dengan masalah ini. Kemudian ini dicocokkan lagi potensial, ya, dimasukkan di sini untuk mengetahui sebetulnya dampaknya. Dan setelah itu, sekali lagi bahwa investigasi sederhana, rekomendasi ke labor, subkomite keselamatan pasien, laporan kejadian 2 kali 24 jam. Jika grade kuning merah, lapor ke subkomite keselamatan pasien. Laporan kejadian 2 kali 24 jam, atasan unit, subkomite keselamatan pasien. Ada rekomendasi feedback ke unit lapor direksi kalau dilakukan RCA, ya. Laporan diterima oleh direksi Komite Nasional Keselamatan, ya. Kemudian ini contoh pelaporan yang di internal. Ini pelaporan internal di Rumah Sakit Wahidin. Jadi masing-masing rumah sakit bisa membuat aplikasi terkait ini, ya. Terkait ini laporannya, ini yang dilakukan. Pelaporan insiden, ya, ini aplikasi yang ada di rumah sakit. Muncul begini, baru ada dia masukkan ID-nya. Ya, ini contoh-contoh saja. Ya. Ini ada register insiden keselamatan pasien. Jadi ada pelaporan yang bisa dilihat. Ya. Ini formulir laporan insiden keselamatan pasien dan risiko rumah sakit. Ini yang biasanya kita dapatkan. Nah, kemudian pelaporan yang itu tadi secara internal, ini yang eksternal keluar. Jadi ada surat rekomendasi dari Direktur Mutu dan Akreditasi mengenai aplikasi pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Ya, ini sudah dapat tunjuk. Nanti minta tolong teman-teman dibaca ini. Ya, meskipun bukan kita punya tugas, ada yang ditugaskan oleh pimpinan, tapi sebenarnya juga kita harus tahu ini. Dan ini mulai tanggal 1 Juni 2021 seluruh rumah sakit Indonesia melaporkan insiden keselamatan pasien. Jadi KP itu dilaporkan. Di sini kalau kita lihat KTD dan Sentinel. Jadi yang dilaporkan itu yang KTD dengan Sentinel yang dilaporkan. Ya. Jadi laporan insiden keselamatan pasien secara internal ini yaitu pelaporan secara tertulis setiap kejadian Sentinel, kejadian nyari cedera, atau kejadian tidak diharapkan, atau kejadian tidak cedera dan kondisi potensi cedera yang menimpa pasien. Sedangkan yang eksternal, pelaporan anonim dan elektronik KNKP, setiap kejadian Sentinel, kejadian tidak diharapkan yang terjadi pada pasien dan telah dilakukan analisa insiden. Ya, ini laporan yang terkait eksternal. Ini contoh aplikasi pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Ini dari Kementerian Kesehatan, dari Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan. Ini bisa dicoba nantinya. Ada linknya di sini, saya lihat ada linknya. Muncul ini, masukkan kode registrasi rumah sakit, masukkan paspor 1234. Ini masuk. Jadi ini bentuk-bentuk nanti dicoba diperhatikan kembali terkait masalah ini, ya. Ini tampilan dashboard daripada insiden ini, ya. Pengisian laporan. Ini juga laporan eksternal, pengisian laporan eksternal rumah sakit, pengisian laporan hasil investigasi. Ya. Jadi sebaiknya teman-teman nanti membuka linknya ini supaya bisa kita belajar terkait itu. Hanya memang yang jadi problem karena masing-masing rumah sakit ada apalagi namanya klarifikasi, ada nomor terkait dengan untuk akses masuknya. Ini juga repot kalau kita tidak jadi sebaiknya teman-teman yang mempunyai akses yang bisa melakukan ini. Sebagai kesimpulan bahwa tujuan utama dari sistem pelaporan insiden keselamatan itu adalah untuk belajar dari pengalaman. Ya. Kita belajar dari pengalaman
Kemudian sistem pelaporan insiden di Pasienkes merupakan awal proses analisis dan investigasi insiden. Pelaporan harus aman, no blaming, no shaming, no punishment for reporting. Hasil analisis insiden akan menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk mencegah kejadian yang sama di kemudian hari. Kemudian dengan meningkatkan jumlah laporan insiden akan tergambarkan budaya dan motivasi. Ini penting sekali ini untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan kepada pasien. Ya. Kemudian sistem respon dengan informan merupakan bagian penting dari sistem pelaporan itu sendiri. Jadi kalau saya lihat ke sehari-hari, biasanya dari Dinas Kesehatan Provinsi itu yang proaktif menyampaikan kepada rumah sakit mana saja yang belum melapor. Itu kelihatan. Jadi dari Dinas Kesehatan itu sudah mengatur itu semuanya. Dan biasanya kalau ada informasi ke kita rumah sakit itu harusnya ditindaklanjuti segera. Ya, jangan lambat. Apalagi kalau pelaporan ini apalagi namanya 2 kali 24 jam jangan lewat di situ, ya. Tapi kami bisa pahami biasanya kan takut ya. Jadi ini juga suatu hal. Kalau terjadi begini, ya. Ini ada satu hal kata-kata bijak. Jadi keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha untuk berubah. Ini dari Habibie, kita punya mantan presiden. Ya, terima kasih banyak. Baik, baik teman-teman, saya mengharapkan mungkin ada pengalaman di rumah sakitnya atau kejadian apa yang pernah terjadi. Tidak usah disembunyikan ya, supaya kita bisa cari solusi apa yang kita lakukan. Silakan. Silakan kemukakan kejadian apa yang pernah terjadi di rumah sakitnya. Apa pernah ada di sini penculikan bayi? Nah, tidak ada juga ya. Oke, silakan Ibu Wati. Izin dok, saya pernah melaporkan pasien yang masuk pasien luka bakar, dapat terapinya injeksi metamizol. Kemudian ya kejadiannya malam sekitar jam 10 malam. Kemudian sama perawat yang ada di UGD sudah diberikan obat bukan metamizol tetapi metronidazol. Jadi ya sampai ke ruangan kemudian ternyata dari pasien muntah dok, mual muntah. Iya. Muntah-muntah. Kemudian kami urut lihat dilaporkan sama perawat pas saya dinas pagi diinfokan ternyata obat yang masuk adalah metronidazol. Metronidazol ya. Ya dok. Mungkin karena pada saat itu malam jadi mereka juga memasukkan obatnya karena merasa benar sudah ditulis obatnya dipikirnya antibiotiknya memang metronidazol padahal yang diutamakan karena pembelian anti nyeri. Jadi akhirnya pasiennya ada efek sampingnya mual. Ada suara ya. Jadi apa masalahnya Bu sekarang itu pasien? Sorry, tadi suaranya terputus. Aman saja dok, sampai pulang pasien cuma keluhan mual muntah seperti gitu. Kemudian sudah kita sampaikan ke bagian mutu dan mutu juga sudah melakukan mengaudit atau menginterview untuk kasus ini dok. Karena sound-nya suaranya sama, jadi tetapi tidak di cross check kembali padahal sudah ada dapat antibiotik cefotaxim karena ada 2
antibiotik harusnya mereka pikirkan kok tidak ada anti nyeri gitu. Ternyata Iya, iya, malah iya. diberikan obat anti biotik metronidazole bukan Iya, metamizole. Makasih dok. iya. Jadi kalau tidak salah ya dia bentuk lasa ya, look alike, sound alike jadi obatnya ya. Dan perlu kita ketahui memang sebetulnya metronidazole itu salah satu efeknya itu mual muntah memang. Terlepas daripada salah pemberiannya, itu juga memang salah satu efeknya. Tetapi ini juga sangat berisiko karena obat yang diberikan ke pasien harusnya metamizole dikasih metronidazole. Nah, oleh sebab itu perlu kita cari jalan solusinya seperti tadi yang video Sentinel tadi. Salah satunya adalah kita buat di ruang perawatan itu dilakukan namanya double check. Double check itu artinya tidak hanya satu orang saja, 2 orang yang mencek itu. Jadi kalau ya orang pertama sudah mencek, maka orang kedua mencek lagi kembali. Karena ternyata betul tadi salah Ki. Dulu juga pernah terjadi, saya ingat saya di rumah sakit itu salah transfusi. Jadi tertukar darahnya, ini jadi masalah. Tertukar. Nah, oleh sebab itu tetap juga kita harus hati-hati terkait masalah. Terutama obat yang masuk di tubuh pasien. Waduh, itu sangat berisiko. Yang sangat berisikonya itu kalau tiba-tiba dia meninggal pasiennya. Waduh, bisa masuk kita dalam tuntutan hukum jadinya. Nah, oleh sebab itu semuanya kita lah, jangan hanya bahwa hanya perawat, semuanya kita petugas, baik dokter maupun petugas yang di lapangan, tetap harus hati-hati terkait dengan terjadinya kesalahan-kesalahan obat yang terjadi. Pengalaman kami beberapa KTD yang pernah terjadi, informasi dari teman-teman di rumah sakit, yang pertama dulu pernah terjadi apa yang disebut salah traksi, salah tarik. Harusnya kaki kiri, kaki kanan yang ditarik. Pasien tidak sembuh-sembuh nyerinya, jadi salah traksi. Pernah juga saya dapat informasi dari teman dari salah satu rumah sakit di daerah, itu salah cabut gigi. Giginya yang harusnya gigi yang di depan dicabut, ini gigi di belakangnya dicabut. Wah, ini repot ini. Ya, salah cabut. Pernah juga terjadi salah pasien. Untung juga tindakan yang dilakukan ini bukan intervensi betul, dia hanya dilakukan USG abdomen. Namanya sama, ya, namanya sama. Perawat mengambil pasien itu di ruangan, salah ambil pasien. Untung tindakan bukan, bisa Anda bayangkan kalau tindakan intervensi, waduh, repot sekali terkait dengan kalau terjadi kejadian seperti begini. Nah, oleh sebab itu bahwa tetap kita harus hati-hati dan ada satu hal yang memang kadang-kadang saya harus sampaikan ke perawat, pada saat pasien itu tidak sadar, baru ada obat injeksi, usahakan pada waktu sebelum masuk obat itu harus disampaikan ke keluarganya. Kan pasiennya tidak sadar. Jangan karena tidak sadar langsung saja masuk obatnya, tidak. Tetap disampaikan ke keluarga yang menjaga. Karena jangan sampai nanti ada sesuatu yang terjadi, karena kadang-kadang kegawatan terjadi itu setiap saat terjadi. Ya. Oke. Baik, masih ada pengalaman yang lain? Silakan. Saya mau tanya dulu, bukan hanya kejadian tidak diharapkan, hal-hal aneh yang terjadi di rumah sakit kita. Pak Hendra Kusuma dari tugasnya di mana, Pak Hendra? Saya di IPSRS, dok. Tapi juga jadi dokter jaga. Oh, dokter jaga. Pengalamannya dokter, ada tidak pernah terjadi kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakitnya pada waktu itu? Pengalamannya. Mungkin kejadian yang sifatnya saya kurang tahu ya dok ya. Kalau misalnya yang seringkali kami di lapangan itu, kalau misalnya kami sudah menemukan kondisi pasien tertentu seperti apa, kemudian kita konsultasi. Nah, pada saat Ya, konsultasi ini mungkin konsulen A nggak ngangkat gitu ya. Kemudian angkat ya. baru kita berapa kali nggak ngangkat, baru habis itu ke konsulin B lagi untuk dapat advice, nggak dapat lagi, sampai ke kepala KSM-nya baru dapat gitu kan, itu sempat ada Ya, ya, delay ya, gitu. ya. Nah itu mungkin Ya.
apa terhitung apa itu terhitung KNC atau gimana ya? Saya kurang tahu itu, Dok. Kalau misalnya sudah Secara artinya kalau terjadi sesuatu, ya, jadi kata dia jadinya kalau sudah terpapar baru tidak terjadi sesuatu, menjadi kejadian nyaris cedera, ya. jadi Sebetulnya kalau sudah ada perubahan, kalau kita lihat bahwa di gawat, kebetulan saya juga pernah bekerja di gawat darurat, bahwa memang sistem di situ harus dibuat. Nah, begini untuk teman-teman, saya juga baru kebetulan kemarin 2 hari yang lalu rapat dengan Kementerian Kesehatan. Kita tahu di gawat darurat itu ada yang kita sebut dengan emergency response. Jadi indikator mutunya itu adalah emergency response time pertama dan emergency response time kedua. Jadi emergency response time pertama itu 5 menit sudah harus kita respon pasien periksa kalau masuk di gawat darurat. Sedangkan emergency response time kedua itu adalah 2 jam. Jadi setelah dokter mengatakan ada tindakan, misalnya dokter bedah operasi, maka 2 jam ke depan itu sudah diiris, sudah operasi. Ya. Dan observasi di gawat darurat sesuai dengan standar akreditasi itu 6 jam. Nah, sekarang ini oleh Kementerian Kesehatan ada perubahan saya lihat. Ya, kemarin juga saya baru dapat informasi bahwa apalagi namanya, Kementerian menginginkan untuk pelayanan di rumah sakit itu sampai masuk ke rawat inap itu batas waktunya itu 4 jam. Jadi ini teman-teman harus pahami itu 4 jam. Jadi diharapkan sebelum sampai 4 jam, pasien itu kan ada 4 opsi kalau tidak salah. Yang pertama, opsi pertama pasien dari gawat darurat kalau kondisinya baik pulang. Opsi kedua, itu bisa kita rujuk ke rumah sakit lain. Opsi ketiga, rawat inap, opname ke rumah sakit kita, di tempat kita sendiri. Yang keempat, ya masuk ke kamar jenazah, meninggal. Nah, standar yang dipakai oleh kementerian sekarang itu 4 jam. Nah, kemudian ada lagi di dalam pelayanan pasien, ada yang disebut dengan pasien-pasien yang rawat inap disebut H-1. H-1 itu artinya bahwa kalau pasien sudah mau dipulangkan, rencananya besok dipulangkan, pada waktu kita visite sebelum besoknya, itu yang kita sebut dengan H-1, sudah ditetapkan pasien itu H-1. Ini saya lihat yang dianukan oleh kementerian yang dibuat. Dan kenapa sangat konsen? Karena begini, adanya laporan ke menteri, jadi ke menteri langsung terkait dengan pelayanan yang di gawat darurat yang begitu lama. Ya, begitu lama. Memang sih ada 4 hal di situ yang bisa terjadi. Yang pertama, kenapa flow-nya tidak begitu lancar? Karena overload pasien begitu banyak. Sehingga kalau kita mau masukkan di ruang perawatan penuh itu. Yang kedua, untuk rumah sakit pendidikan. Ini juga jadi persoalan rumah sakit pendidikan. Ini juga harus ada sistem. Kadang-kadang diharapkan sebetulnya dengan adanya pendidikan itu pelayanan lebih cepat. Tapi kadang-kadang ada sebaliknya. Ini juga yang disoroti terkait dengan tersebut. Kemudian adalah pasien-pasien yang dipindahkan dari gawat darurat ke ruangan rawat inap. Biasanya kan penuh. Ini juga harus ada solusi. Dan yang keempat itu adalah sistem rujukan. Jadi sistem rujukan yang selama ini kita kenal namanya sisrute, itu juga jadi persoalan kadang-kadang responnya yang lambat dari rumah sakit, karena kalau menurut aturan mainnya responnya itu 5 menit, tapi itu kan tidak terjadi. Ini yang berbagai masalah yang terjadi. Jadi tadi yang dikemukakan oleh Pak Endra tadi, bahwa ada proses yang memperlambat, ini kalau sangat berisiko memang ini bisa terjadi kejadian yang kita tidak diharapkan karena pasien terlambat ditangani. Ya. Konsulnya lama dijawab, apa segala macam. Makanya kemarin salah satu solusi yang dian oleh kementerian, ada yang disebut dengan dokter ahli on-site. Jadi dokter ahlinya on-site di gawat darurat. Jadi itu untuk mempercepat kalau ada mau dikonsultasikan atau mereka sendiri yang langsung lihat pasien-pasien. Jadi tidak semua pasien juga dikonsultasikan,
Pasien-pasien yang biasa dokter umumnya bisa tangani, tidak ada masalah. Tapi kalau yang sudah berat-berat, itu biasanya ditangani oleh dokter ahli. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Maaf tadi dok, yang 4 jam tadi setelah dapat keputusan ini indikasi opname setelah terkonsul atau sejak pasien masuk Jadi 4 pintu jam IGD, dok? itu dia 4 jam di gawat darurat, tidak boleh lewat. Ya. Jadi setelah Baik, masuk di gawat baik, darurat 4 jam di situ. Sebelum 4 jam harus pindah. Pindah kemana? Pindah ruang perawatan. Yang menjadi masalah kalau ruang perawatan kita penuh. Ini yang jadi problem. Kalau ruang perawatan ada tidak ada masalah. Oleh sebab itu komitmen dokter di gawat darurat juga penting. Jangan sampai tertunda di situ. Ya. Itu yang paling penting di situ. Kalau ada Terima tindakan kasih dok. yang ada masalah sebetulnya, ya. Oke. Karena dulu itu standar kita observasi di gawat darurat itu kurang lebih 6 jam, rata-rata 6 jam dilakukan. Ya. Oke, siapa lagi? Izin dok, bertanya dok. Silakan. Ya, dok, saya Diani, dokter dari Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda. Izin dok, ini pada saat ini kan kalau di rumah sakit kami ketika dapat grading pelaporan insiden biru atau hijau, itu nanti yang menginvestigasi adalah tim keselamatan pasien dok. Nah tadi kan disampaikan bahwa sebenarnya biru atau hijau itu bisa diinvestigasi oleh atasan langsung. Misal kejadian di ruang rawat inap, mungkin kepala instalasinya yang akan melakukan investigasi gitu ya dok. Nah selanjutnya dilaporkanlah hasil investigasinya ke bagian keselamatan pasien di komite mutu. Nah itu nanti dok bentuk pelaporannya apakah dari kepala instalasi ke keselamatan pasien, kemudian dari tim keselamatan pasien yang akan mengeluarkan rekomendasi, kemudian dilaporkan ke direktur, atau bagaimana ya dok sistem nanti hasil dari investigasinya itu. Terima kasih dokter, itu saja. Ya, jadi begini, kalau ada kejadian di unit instalasi, ya, itu kan insiden keselamatan pasien yang terjadi itu kan prinsipnya begini. Tidak boleh lewat 2 kali 24 jam, tidak boleh difotokopi, tidak boleh masuk di rekam medik, ya, tapi itu masuk ke mutu laporannya. Oleh atasan langsung di ruangan setelah melakukan grading, oh ternyata gradingnya merah atau biru dengan hijau. Kalau biru hijau itu hanya bentuk investigasi sederhana. Jadi di tingkat instalasi melakukan itu. Dia lakukan dan diberikan waktu 1 sampai 2 minggu diselesaikan itu persoalan itu. Nanti sesudah itu baru diteruskan ke komite mutu. Komite yang mengenai itu. Kalau merah dengan kuning, laporannya itu nantinya sampai ke direktur. Nah, setelah instalasi melakukan grading, maka di komite mutu itu dilakukan regrading kembali. Dilakukan regrading kembali untuk melihat apa memang betul merah dengan kuning ini. Oleh sebab itu memang kita mengharapkan orang-orang yang di komite mutu itu memang yang orang-orang yang pengetahuannya agak pengetahuannya banyak, agak susah juga mengatakan bahwa dia senior, tapi kadang-kadang yang muda-muda juga pintar, ya. Nah, sebaiknya itu kita bisa ambil juga yang senior masuk di situ untuk orang-orang yang di komite mutu terkait masalah itu. Jadi sekali lagi untuk merah kuning penyelesaiannya itu 45 hari. Diberikan waktu 45 hari untuk menyelesaikan. Jadi kalau investigasi sederhana 1 sampai 2 minggu, kalau investigasi komprehensif atau RCA, root cause analysis, itu 45 hari. Jadi begitu dia punya prosedur yang kita bisa lakukan. Ya. Oke, masih ada lagi? Sebetulnya saya mau mendengar KTD yang pernah terjadi di rumah sakitnya. Nah, ini penting ini, ya. Kalau Dewi Wisnu dari rumah sakit mana? Sakit Korpri, dok. Iya. Pernah tidak terjadi? Pernah dengar-dengar dari temannya pernah terjadi KTD enggak?
di rumah Ah, sakitnya? Alhamdulillah karena kami masih di tempat bangunan baru, jadi kami alhamdulillah sampai saat ini belum ada kejadian. Belum ada kejadian, ya. Belum ada kejadian, meskipun sebetulnya dikatakan secara teori KTD itu insiden keselamatan pasien terjadi di rumah sakit itu 3-16%, ya. Enggak apa-apa. Oke. Kalau Pak Awang Heriadi dari rumah sakit mana? Dari Parikesit, Dok. Rumah sakit ya? Ya, RSUD AM Parikesit, Dok. Oh, kasih. Itu kelas berapa rumah sakitnya? Kelas B, Dok. Oh, kelas B. Oh, berarti kelas B itu cukup sebagai rujukan juga jadinya, pasien konsul rujukan. Ya, betul, Dok. Pernah enggak terjadi kejadian tidak diharapkan di sana? Yang saya ingat, Dok, ya, waktu di UGD pernah kejadian alergi obat, Dok. Alergi obat, iya. Ke obat. Itu terjadi pada kasus anak-anak, orang tua sudah menyampaikan obat apa yang alergi pada anaknya, cuma ternyata dokter yang berjaga di sana memberikan salah satu obat yang alergi pada anak tersebut. Alergi, Ya. iya. Ya, ini alergi obat juga kita tetap harus hati-hati karena kalau alergi sesuatu obat, kita juga harus mencurigai obat-obat yang lain apakah alergi juga. Ini juga memang harus hati-hati terkait dengan begini, ya. Karena alergi obat itu biar sedikit obatnya masuk akan terjadi reaksi. Beda kalau misalnya dosisnya yang berlebihan sampai dia membuat efek samping. Nah, itu terkait dosis. Tapi kalau alergi dia tidak terkait dosis, sedikit saja tetap juga akan terjadi itu, ya. Terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Nah, ada enggak pernah terjadi di rumah sakitnya Anda salah operasi? Mungkin jarang ya di rumah sakitnya Anda. Dulu saya pernah baca kasus itu tertinggal gunting di perut. Waduh, hebat juga ini saya bilang ini. Tertinggal gunting di perut. Dalam hati saya ya, tapi ternyata terjadi juga yang begitu. Ya. Dan ingat bahwa kejadian tidak diharapkan ini, insiden ini bisa berbentuk pada masuk masalah hukum. Ini kita harus hati-hati. Oleh sebab itu saya mengharapkan di rumah sakit itu yang penting juga adalah tenaga humas rumah sakit. Karena sekecil apapun komplain itu kita harus respon. Ya. Tenaga humasnya kalau ada masalah-masalah di lapangan selesaikan segera. Dan itu sebetulnya ada memang anunya juga aturan-aturannya. Jadi kalau begini, kalau setelah laporan itu ditelaah dan ternyata dia grade-nya merah, itu artinya harus diselesaikan dalam waktu 1x24 jam. Ya, kalau kuning dia harus diselesaikan 3x24 jam. Kalau hijau atau biru itu 7x24 jam harus diselesaikan. Dan usahakan kalau bisa diselesaikan, kalau perlu selesaikan secara adat, ya, jangan sampai masuk ke kepolisian. Itu yang jadi problem kalau berlanjut. Saya kebetulan pernah direktur yang pertama direktur di Rumah Sakit Wahidin, cukup lama juga, ada 2 periode. Karena sebelumnya masuk di jajaran direksi mulai dari direktur umum dan operasional, baru masuk direktur medik dan keperawatan, baru masuk direktur SDM, baru masuk direktur utama. Kemudian juga direktur utama di Rumah Sakit Prof. Kando Manado. Ya, memang mengurus rumah sakit ini tidak gampang. Orang bilang kalau mau mengurus rumah sakit harus 2 jantungnya. Tapi tetap Pak Awang 1 istri ya. Jadi dua jantung tapi tetap 1 istri, tidak boleh berlebih ya. Ya. Nah, jadi saya kira insiden keselamatan pasien ini yang paling penting lagi adalah bagaimana komitmen teman-teman untuk melapor. Karena saya bisa pahami kalau orang takut dipersalahkan. Itu memang terjadi. Ya. Jadi saya ingat sekali dulu waktu kami akreditasi GCI internasional, waktu kami ditanya oleh surveyornya,
tentang berapa jumlah kasus yang terjadi, kita diketahui karena sangat kurang sekali yang terlaporkan, ya. Makanya saya bilang tadi 3-16% itu ada saja rumah sakit yang ada KTD yang terjadi. Oke, tidak ada lagi ya. Oke. Minta tolong nanti nomor HP-nya siapa supaya saya bisa kirimkan materi. Siapa bisa? Siapa saja salah satunya. Kirim ke saya atau bisa juga masuk di sini di chat. Baru saya tinggal copy nomornya. Ada enggak? Siapa bisa kasih nomornya di sini? Baru nanti saya kirimkan materinya. Ya dok, bisa dengan saya dok. Silakan Ya, Dok. ditulis anunya Pak Arif. Ya, Nomor baik, telepon tak? Ya baik dok. Baik. Atau dicatat nomor teleponku baru kita kirim. Ya, iya, baik, Dok. 081 saya Bentar, Dok. tulis aja deh. Iya dok. Ya, sudah ada di chat 081 341 694 528. Ya baik dok. Nanti kami kirimkan bahan yang sebelumnya, ya sebelumnya dan yang sekarang ini. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih banyak semuanya dan selamat berbuka puasa. Ini jamnya ini ada berbeda ya? Yang di daerah Indonesia bagian Sama dok. Sama dok. oh sama ya? Sama dok. ya? Oh, sama. Jangan sampai ada yang berbeda. Ya oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Kita nggak ada yang absen? Sudah Bu Wati, Dokter Ih, Wati. nggak terasa deh. Cina. Iya. Gimana? Sudah baik kan? Sudah lumayan masih masih suka sakit-sakit.